Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsih 12 TKJ 4. Sebelumnya mohon maaf apabila suaranya agak berisik. Ya, di sini saya akan melakukan cara install Debian 10 berbasis GUI di VirtualBox. Pertama, siapkan dan buka VirtualBox. Lalu klik New. Isikan nama, tipe, dan version. Di sini saya menggunakan nama Debian 10 GUI. Kemudian tipe kita pilih Linux, version kita pilih Debian. Kemudian kita next. Sini memory size saya isi 1024 MB. Dan kita next. Hard disk kita pilih create and virtual hard disk now. Klik create. Hard disk file type kita pilih VFDI VirtualBox disk Mac. Next. Store on physical hard disk, pilih dynamical allocation. Next. File location and size, sini kita mengisinya disesuaikan dengan kebutuhan, karena saya nanti membutuhkan dua partisi. Yang pertama yaitu extended 2 membutuhkan 120 GB dan partisi swap 4 GB. Jadi jumlahnya 124 GB. Ini kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Setelah itu kita klik start. Untuk memulai ini, di sini di host driver itu kita masukkan DVD-nya. Saya menggunakan Debian 10.0.0 DVD 1 ISO. Dan setelah kita masukkan, kita klik start. Pada jendela instalasi Linux Debian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih graphical instalasi, install, kemudian kita enter. Bahasa kita pilih English saja. Enter. Location kita pilih other. Kemudian Asia. Kemudian Indonesia. Dan United States. Kita pilih keyboardnya, tipenya kita pilih America English. Karena prosesnya ini sangat lama, jadi video ini saya jeda supaya nantinya videonya durasinya tidak terlalu lama. Ya, ini nama server addressnya bisa kita isi atau bisa tidak. Langsung saja kita klik continue. Hostname Debian saya beri nama tkj smk.org. Kemudian continue, enter. Root password itu kita isikan 1234. Saya mengenal 1234, itu juga terserah mau berapa passwordnya buat root. Fullname saya isikan Wahyu saja, nama saya ini. Terus ini password untuk user baru, saya isikan password 33. Kemudian kita continue.
Karena saya tinggal di Pulau Jawa, jadi saya pilih Western Sumatera, Jakarta, Java, West and Central Kalimantan. Kita continue. Kita tunggu prosesnya. Setelah prosesnya selesai, pada partisi disk kita pilih manual. Pilih manual. Atau continue. Kemudian kita masuk ke SCSI 3. Kita enter. Create new empty partition table on the device. Kita pilih yes. Karena di sini saya akan membuat partisi baru. Kemudian kita klik prelock, primary, ya, yang primary atau logs respect itu kita klik. Kemudian kita klik create a new partition karena kita akan membuat partisi baru. Yang pertama, saya akan membuat partisi extended 2 dengan size 120 GB. Ini ya, tipenya kita pilih primary, kemudian lokasi kita pilih begini. Kita tunggu prosesnya. USH kita pilih extended 2. Kemudian butuh flag kita on kan. Setelah itu kita klik down setting out. Kemudian kita membuat partisi swapnya. Ini sisanya kita semuanya. Terus kita pilih logical. USA nya kita pilih swap area. Kita klik down setting up. Kemudian setelah selesai kita finish and partition. Karena tadi kita membuat yang baru, jadi kita pilih yes. Kita tunggu prosesnya. Karena tadi saya file size-nya menggunakan 124 GB untuk partisi, jadi penginstalannya cukup lama. Dan saran saya, saat menginstal Debian jangan terkoneksi internet. Itu akan menyebabkan proses instalasi akan jauh lebih lama karena Debian akan mengupdate paket-paketnya. Scan or order another CD or DVD, kita pilih no saja. Kemudian kita continue. Kita tunggu. Terus network mirror kita pilih no saja. Kita tunggu prosesnya. Participate in the pack usage survey kita pilih no dan continue. Kita tunggu lagi. Pada software selection yang kita centang Debian Desktop Environment, kemudian KDE Plasma, kemudian web server, print server, SSL server, dan standar sistem utilities, kemudian continue. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Pada install the group bootloader to the master boot record, kita pilih yes dan continue atau enter. Device for bootloader install, kita pilih yang bawah, dev SSD ATA Fbox hard disk itu kita
Ya, setelah tampilannya seperti ini, berarti sudah selesai installing complete. Kemudian kita klik continue. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Ya, ini kita tunggu. Ini masih loading atau masih start untuk membuka Debian-nya. Ya, di sini nanti kita masukkan password yang sudah dibuat tadi, yaitu 123, enter. Kita tunggu. Ini sudah mulai masuk ke Debian GUI, panahnya sudah mulai ada atau muncul. Seperti ini jendelanya. Sebelum kita mau install beberapa aplikasi di Debian GUI ini, lebih dahulu kita setting, klik machine, setting, kita setting networknya agar nantinya kita mendapatkan IP. Pilih network, ini NAT adapter 1, attention to NAT ini kita ganti Briga adapter. Kemudian name, karena saya menggunakan hotspot atau wifi, jadi saya pilih Qualcomm Anteros Wireless 2 Advanced. Premise mode kita ubah menjadi allow, kemudian kita OK. Ini masih proses. Setelah itu, saya akan menginstalasi aplikasi seperti SSH Server, Web Server, dan DNS Server. Pertama kita pergi ke menu, klik application, kemudian sistem, pilih terminal. Kita tunggu. Ya, ini kita sudah masuk ke terminal. Kurang lebih seperti ini. Terus kita masuk sebagai super user, kita ketikkan su, enter, kemudian password, enter, kemudian kita keluar dari directory ini dengan perintah cd. Sudah, kita lihat IP-nya. Nih, kita setting IP-nya terlebih dahulu. Dengan perintah /nano/etc/network/interface. Enter. Ini tadi IP-nya sudah saya setting. Kemudian kita Ctrl E. Kita pergi ke resolve dengan perintah nano/etc/resolve.java. Ini IP-nya kita ganti. Enter.
Kemudian kita ke repositori dengan perintah nano /etc/apt/saul/just.list. Bentar. Ini tadi sudah saya isi, kemudian kita Ctrl X, kita update apt min get update. Nih, kita tunggu proses update-nya. Ini proses update-nya menyesuaikan dengan kecepatan hotspot atau wifi ya. Jadi kalau semakin sinyalnya bagus maka akan semakin cepat. Setelah kita update, kemudian kita install aplikasi. Yang pertama, saya akan menginstal aplikasi SSH Server dengan perintah apt min get install open SSH min server. Ini masih proses, kita klik Y. Ini prosesnya, kita tunggu sebentar hingga selesai, dan nantinya kita akan melakukan konfigurasi pada SSH server ini. Ini masih proses. Setelah selesai proses instalasi aplikasi, kemudian kita lanjutkan ke konfigurasi pada SSH. Kita ketikkan nano /sshd_config. Enter. Semoga betul perintahnya ya. Yang port 22 itu pagarnya kita hilangkan agar nantinya bisa sama sistem dapat dibaca. Kemudian port 22 ini sebenarnya bisa kita ganti. Saya ingin menggantikannya dengan nomor absen saya, yaitu 29. Kemudian bawah kita cari lagi. Pyramid login itu pagarnya kita hilangkan. Kemudian prohibit password itu kita hapus, kita ganti dengan yes. Sudah seperti ini, terus kemudian kita simpan. Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita restart SS saja. /etc/init.d/ssh restart. SSH restart. Sudah bisa? Ya, sudah bisa. Kita akan mengujikannya di putih. Kita uji cobakan di putih sini.
Kita masukkan IP-nya yang tadi 192.168.43.234. Dan portnya saya ganti itu 29. Kita klik open. Kita pilih yes. Kita login. Password. Ya, sudah bisa. Kemudian kita reset password. Ya, kita sudah bisa menjalankan SSH di putih. Seperti ini. Kita ke server selanjutnya, yaitu ke web server. Pertama kita install aplikasinya. apt minget install apache 2. Kita enter. Kemudian kita Y. Oh, masih ada yang salah. Sebentar ya. Ya, ini ternyata aplikasi Apache 2-nya sudah terinstall. Setelah aplikasinya diinstal, kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita masuk ke directory var /www/html. Kemudian kita enter. Setelah masuk, kita remove dulu, atau juga bisa disimpan biar nantinya jika tidak bisa tidak hilang. Setelah itu kita masuk ke HTML index kosong karena tadi saya hapus, terus kita isikan di sini. Langsung saja kita lanjut di sini dan kita bawahnya. Ini saya berikan nama saya. Misalnya seperti ini, kurang lebih, yang bisa lebih. Ini nanti kita uji coba IP-nya, kita masuk ke browser. Semoga saja bisa jadi ya.
Ya, kurang lebih seperti ini. Kita isi seperti ini. Ini ngisinya terserah kalian dan bisa menyesuaikan juga. Terus nanti kita simpan ya. Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita restart Apache-nya dengan /etc/init.d/apache restart, apache 2 restart. Semoga bisa. Kemudian IP-nya tadi kita uji cobakan di browser. Kita buka browsernya terlebih dahulu ya. Ini itu 9268.43.23. Untuk saya responnya agak lama. Kemudian kita enter. Maaf sekali. Ya, seperti ini. Berarti web server saya sudah berjalan. Tadi IP-nya saya buka di browser, sudah bisa dengan kalimat seperti ini. Tadi saya menambahkan kalimat seperti itu di konfigurasinya di indeks HTML. Tadi pengujiannya bisa. Kemudian kita lanjutkan ke DNS server. Pertama kita install aplikasinya terlebih dahulu. pt min-get install bin 9, enter. Sebelumnya kita update terlebih dahulu. pt min-get. Jika terjadi seperti ini, berarti paketnya masih belum ada. Maka dari itu kita update terlebih dahulu. Maaf, tadi ada kesalahan dari saya. Jadi ini baru kita install aplikasinya. Kita ketikkan y enter. Tunggu sebentar ya. Koneksinya sangat lemot, jadi kita tunggu. Setelah kita install aplikasi DNS ya, kemudian kita konfigurasi. Sebelum melakukan konfigurasi, saya akan menambahkan IP-nya buat DNS nanti. Kita masuk ke nano /etc/network /interface. Sini saya akan menambahkan auto inp npost 31 menambahkan lengkap static address. Saya menggunakan absen saja, IP-nya absen saya 92.29.29/24 seperti ini, dan kita simpan. Ctrl X, Y, enter, dan kita restart .d/networking restart. Kita tunggu. Sudah bisa. Kemudian kita cek IP-nya. Ya, ini sudah ada IP baru. Kemudian saya akan masuk ke default DNS dengan perintah
nano /etc /bin /named .conf .default min zones. Ya, seperti ini perintahnya. Semoga saja benar. Kita enter. Ya. Ya. Nanti di sini setelah kita masuk ke default zones, zone-nya ini masih localhost, terus zone 127.127.3. Nantinya saya akan ganti yang localhost ini, nanti saya gantikan dengan nama domain saya, yaitu tkj.smkndoko.org. Ini saya ganti tkj.smkndoko.org. Kemudian DB localhost ini juga saya ganti menjadi DB SMK. Terus kemudian yang zone 127 itu juga saya ganti menjadi 29. Tadi IP saya ini juga saya ganti 29. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita masuk ke direktori bin cd/etc/bin/enter. Kemudian kita kopikan yang DB lokal ke DB lokal DB SMK tadi dengan perintah cp db.local spasi db.smk. Kita enter. Kemudian kita kopikan lagi yang DB 127 dan DB 29. Kita kopikan, sama juga perintahnya cp spasi db.127 spasi db.29. Kita enter. Kemudian kita masuk ke DB SMK dengan perintah nano spasi db.smk. Nah, ini masih localhost. Ini saya tunjukkan. Ya, ini nantinya saya ganti sama dengan yang tadi, yaitu tkj.smkndoko.org. Ya. Kemudian yang ini juga saya ganti. Terus yang di bawahnya ini nanti saya gantikan dengan IP saya di landcard endpost 3.1. Yang bawah juga. Ini kita ketikkan ID-nya. Karena tadi saya cuma membuat satu IP, jadi ya sampai ke bawah sama. Tuh 29.29.29.29 tuh. Kemudian yang bawah juga. Kalau yang IP itu tidak bisa dikasih titik ya. Dan hanya ini saya hilangkan, kita sisakan satu saja. Kita bawah, kita ganti yang ini, kita ganti www. Mail
Ini kita ganti 29. Ya, yang bawah ini juga IP-nya masih sama, 29 T29 ini dia yang bawahnya. Kita buat FTP. N A, ini IP-nya juga masih sama, 29.29.29. Ya, seperti ini kurang lebih. Kita Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita masuk ke DB29 nano. DB.29 kita enter. Ini juga masih sama localhost, kita ganti dengan TKJ. Ini yang bawah juga nantinya saya juga akan menggantikannya dengan, kita ganti dulu TKJ smk.doco.org. Ini juga kita ganti TKJ smk.doco.org. Ya, kita yang bawah ini saya ganti TKJ smk.doco.org. Ini juga TKJ smk.doco.org. Dan ini IP-nya kita ganti. Ya, IP yang kita ketikkan di sini itu IP dari belakang, dimulai dari belakang. Jadi ya saya itu tadi kan sama, jadi 29 berjumlah 3. Dan yang bawah masih sama IP-nya. Ini juga sama. Di sini kita tambahkan mail.tkjsmk.doco.org dan jangan lupa kita tambahkan titik di belakangnya. Di sini masih sama IP-nya. Ini saya tambahkan FTP .tkjsmk.doco.org juga kita tambahkan titik, kurang lebih seperti ini, dan kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita ke nano /bin/named.java.options. Kita enter. Ya, yang 00 ini kita gantikan dengan 88. Ctrl X, Y, Enter. Sebelumnya kita pergi ke resolve dulu untuk menggantikan IP lokalnya. Kita enter. Kan ini tadi name servernya 88. Ini kita ganti dengan IP lokal, yaitu 29.29.29.29. Simpan. Kemudian kita restart bin-nya. init.d/bin/restart bin9 restart. Ya, sudah bisa. Sebenarnya kita
Ya, kita coba untuk ping tkcsmk.co.org kembali. Apakah sudah bisa atau belum? Kita coba. Ya, sudah bisa dengan ini IP-nya 29.29.29.9. Ya. Sekian, terima kasih video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.